Hai 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 John Level. Gimana nih kabar kalian? Wah, di sini Miss Cory, puji Tuhan sehat-sehat dan semangat serta sukacita untuk mengajar kalian ya. Dan Miss Cory juga harap kalian bisa sehat juga di sana, kalian semangat untuk belajar. Ya, meskipun setiap hari online tapi Miss Cory percaya Tuhan Yesus yang menolong kalian, yang memberikan kalian hikmat, sehingga kalian bisa belajar dengan semangat dan tidak jenuh-jenuh ya. Oke, nah oleh karena itu kita akan memulai pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk hidup, memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali belajar tentang tematik ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan menolong pembelajaran kami dari awal hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kemarin bersama Miss Teti kita sudah belajar banyak hal ya. Kemarin belajar tentang permainan engklek, terus belajar tentang tari burung kutilang. Gimana nih pendapat anak-anak semua tentang tari burung kutilang? Sudah dipraktekkan belum? Bisa ya, kemarin ada anak-anak yang mengirimkan videonya tentang menarikan tari burung kutilang. Wah, Miss senang sekali, Miss menjadi semangat karena melihat video itu ya. Nah, kemarin juga belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Oke, kalau hari ini kita akan belajar tentang pengalaman bekerja sama dengan orang lain. Wah, pasti anak-anak semua pernah ya bekerja sama dengan orang lain, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun. Nah, kalian nanti akan menceritakan pengalaman bekerja sama kalian itu kepada teacher dan kepada teman-teman juga. Oke? Ternyata kerjasama itu, atau yang biasa kita sebutkan gotong royong, itu adalah budaya asli orang Indonesia. Nah, ternyata dari zaman-zaman dahulu orang-orang Indonesia itu punya rasa kerjasama yang sangat tinggi. Mereka suka bekerja bersama-sama, mereka bisa saling menolong. Misalnya ada yang mengerjakan ini, yang lain membantu, dan seterusnya. Itu seperti itu. Itu ternyata sudah sejak zaman dahulu sebelum kita ada. Nah, kita berharap kita sebagai generasi muda di sini bisa melanjutkan budaya Indonesia itu. Kita juga bisa terus mau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Pasti ada banyak sekali kan manfaat ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Selain apa? Semua bisa menyebutkan. Ada yang menyebutkan, oh pekerjaannya lebih ringan Miss. Ya benar sekali, dan juga cepat selesai. Nah, tapi ternyata selain itu ada lagi loh manfaat dari kerjasama ini. Ada yang tahu nggak? Wah, semua Miss percaya kalian lagi berpikir nih, apa ya? Ya, oke. Ternyata selain yang kita sudah sebutkan tadi, manfaat dari kerjasama adalah menumbuhkan rasa kebersamaan di antara kita. Misalnya nih, Miss Cory bekerja sama dengan anak-anak John Level. Misalnya anak-anak Miss Cory kan John 3. Nah, Miss bekerja sama dalam misalnya menata kelas. Wah, ketika kita bekerja sama, kita bisa memiliki perasaan yang saling memiliki. Kita bisa merasakan, wah indahnya ya kebersamaan itu, dan rasa kebersamaan kita itu bisa dipupuk sehingga kita bisa hidup rukun dan juga hidup damai bersama. Ya walaupun kemarin-kemarin kan kita sudah belajar juga kan, kita ini berbeda, kita ini sangat berbeda, dan
kenapa ya kok kita dari kemarin tuh belajar tentang perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, dan sebagainya, kita belajar tentang perbedaan. Kenapa sih Miss kita harus belajar itu? Nah, dari situlah kita melihat bahwa benar ya, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dalam menciptakan segala sesuatu ya, menciptakan kita dengan berbeda, tidak ada yang sama. Nah, dari situlah kita bisa melihat keindahan yang ada di dunia ini, keindahan yang ada di sekitarnya kita ya. Oke. Nah, di halaman 98 bukunya anak-anak semua, di situ kan ada mulai dari 97 ya. Itu kalian akan menceritakan tentang pengalaman bekerja sama dengan orang lain di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Nah, tapi sebelum Miss Kori mendengarkan pengalaman kalian, Miss Kori juga mau cerita pengalaman Miss Kori ya, dalam bekerja sama. Yang pertama, bekerja sama di rumah. Nah, sekarang kan Miss Kori sama Miss Julita tinggal serumah ya, satu kamar ya. Nah, Miss Kori sering sekali bekerja sama dengan Miss Julita. Contohnya ketika membersihkan kamar dan juga ketika masak. Dan apalagi ya, Miss Kori bekerja sama dengan Miss Julita, dan Miss Kori senang karena Miss Julita membantu Miss Kori, begitupun sebaliknya Miss Kori membantu Miss Julita. Jadi ketika kami bekerja, kerjaannya lebih mudah selesai dan juga lebih cepat ya. Dan kita juga lebih semangat, lebih senang karena kita punya teman dalam bekerja. Ya, itu pengalaman Miss Kori ketika berada di rumah. Nah, sekarang pengalaman bekerja sama ketika di sekolah. Wah, waktu Miss sekolah dulu, mulai dari SD sampai yang namanya kuliah, Miss Kori banyak sekali bekerja sama dengan orang lain. Waktu SD, ya kita sering sekali ya, ada namanya jadwal membersihkan kelas misalnya. Nah, Miss Kori juga punya pengalaman yang sangat menarik dalam hal tersebut. Miss Kori sering sekali bekerja sama dengan teman-teman Miss Kori waktu SD dulu. Ketika membersihkan kelas kan lebih ringan kan, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang melap kaca ya, dan pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Jadi kita sangat senang ya. Kemudian pengalaman sekarang kan Miss Kori ada di sekolah juga akan mengajar ya. Dan ya meskipun anak-anak tidak masuk sekolah, kan guru-gurunya masuk di sekolah. Jadi biasanya Miss Kori, Miss Teti, dan Miss Julita bekerja sama untuk menyiapkan video pembelajaran seperti yang saat ini adik-adik anak-anak sedang nonton ya. Kami bekerja sama, 3 orang bekerja sama untuk menyiapkan semuanya. Nah, kemudian ketika dalam masyarakat ya, dalam masyarakat siapa nih yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan sekitar? Mungkin dulu waktu Miss Kori masih di kampung halaman, beberapa kali Miss Kori ikut juga dalam kerja bakti ya. Kerja bakti ketika orang-orang sedang bekerja membersihkan lingkungan, Miss Kori juga ikut terlibat ya. Nah, itulah pengalaman yang Miss Kori pernah alami tentang bekerja sama. Ya tentunya waktu SD, waktu sekolah dulu, dan di rumah, dan sekarang dunia pekerjaan dan juga di masyarakat, ya pasti ada perbedaan yang Miss Kori temukan antara Miss Kori dengan orang-orang yang ada sekitarnya Miss Kori. Tapi justru dengan perbedaan itulah Miss Kori semakin semangat menunjukkan bahwa ternyata kalau kita berbeda, kita itu tidak buruk ya. Tetapi kita bisa dengan perbedaan itu kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Kita bisa belajar banyak hal dari teman kita yang berbeda dengan kita, ya. Oke, nah sekarang Miss Kori juga penasaran nih mendengar pengalaman-pengalaman, mendengar cerita-cerita dari anak-anak John Level semua. Oke, nah di buku halaman 98 itu
kalian akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 ya. Di situ kan ada bacaan tentang rumah panggung kayu dari suku Bugis. Nah, kalian akan membaca paragraf ini. Paragraf ini cuma 1 paragraf kok ya, jadi sangat singkat. Jadi anak-anak bisa membaca, lalu setelah itu menjawab 2 pertanyaan yang gampang di sini ya. Oke, Miss Kori percaya kalian bisa mengerjakan ya. Ya, setelah kalian mengerjakan 2 nomor soal di halaman 98, kalian juga akan mencoba untuk mengerjakan latihan di halaman 99. Nah, itu kan kalian akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Aduh, Miss, kok dari kemarin belajarnya itu aja ya? Gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan pokok, gagasan pendukung, terus diulang. Nah, kenapa kok harus ulang-ulang? Justru kalau misalnya kita mengulang-ulang itu kalian akan lebih memahami lagi ya. Kalian akan lebih mengerti apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Nah, Miss mau ingatkan lagi gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide atau hal utama yang kita bahas di dalam 1 paragraf itu ya. Kemudian gagasan pendukung itu adalah gagasan-gagasan atau ide-ide yang memberikan tambahan informasi yang mendukung tentang gagasan utama tadi yang sudah ada sebelumnya ya, yang kita juga akan tentukan. Nah, di halaman 98, oke, Miss Kori akan bacakan dulu ya. Itu ada beberapa paragraf, ada 3 ya, benar sekali ada 3 paragraf di situ. Dan judulnya tentang keberagaman budaya di Tegal. Nah, kita melihat 1 contoh ya, paragraf pertama ya, paragraf kedua dan ketiga nanti anak-anak yang mengerjakan di rumah. Oke? Oke, Miss Kori akan bacakan paragraf pertama. Keragaman budaya di Tegal. Siapa yang tidak mengenal warteg atau warung Tegal? Warung Tegal merupakan sebuah rumah makan sederhana yang biasanya didirikan oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Tegal, Jawa Tengah. Selain warteg, Kota Tegal memiliki banyak pesona yang sayang untuk dilewatkan. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki keunikan tersendiri di wilayah Jawa Tengah. Tegal tidak hanya terkenal dengan wisata alamnya yang mempesona serta kulinernya yang khas, akan tetapi Tegal juga terkenal dengan perkembangan industri yang semakin maju. Bahkan kini Tegal dijuluki sebagai negeri Jepang yang terselip di Jawa Tengah. Ya, itu ya pembahasan kita di paragraf pertama. Nah, kira-kira apa sih gagasan pokoknya dari paragraf pertama ini? Ya, gagasan pokok kan hal yang utama yang dibahas di situ ya. Nah, kalau kita baca lagi di paragraf pertama itu membahas tentang warteg atau warung Tegal ya. Jadi gagasan pokoknya itu adalah mengenai warteg atau warung Tegal dari Tegal, Jawa Tengah ya. Kemudian untuk gagasan pendukungnya ke bawah itu ada yang menjelaskan warung Tegal merupakan rumah makan sederhana dari yang didirikan oleh masyarakat yang berasal dari Tegal. Kemudian ada juga penjelasan tentang Kabupaten Tegal itu apa aja yang ada di sana ya. Jadi itu gagasan pendukungnya. Nah, kemudian selanjutnya paragraf kedua dan ketiga anak-anak akan melanjutkan di rumah ya. Oke, kalau misalnya belum memahami bisa langsung menghubungi Miss Kori, Miss Julita atau Miss Teti ya, supaya kalian tidak salah dalam menjawab. Oke? Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sangat mudah ya. Hari ini kita belajar tentang hal yang simpel saja dulu. Materi kita sedikit saja dulu ya, biar anak-anak tidak merasa stres di rumah, anak-anak tidak merasa pusing ya. Tapi ingat, walaupun kita belajarnya sedikit, itu menjadi kesempatan supaya apa yang kita pelajari hari ini itu
benar-benar kita tanamkan dalam hatinya kita, dalam pikirannya kita, ya, supaya kita bisa lebih memahami lagi. Oke? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kembali. Kami naikkan pujian kami Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik yang menolong kami dalam pembelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan boleh menjadi pengetahuan untuk kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dan dengan baik ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, karena kami percaya takut akan Tuhan adalah awal dari semua pengetahuan. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Stay safe ya, John Level. See you and God bless you.